Kita sudah tahu cara membuat jurnal skripsi dengan mudah dan cepat. Mau tahu caranya? Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menyusun jurnal dari skripsi yang sudah kita buat. Nah, seperti yang kita tahu, hampir setiap universitas saat ini mewajibkan mahasiswa untuk menulis jurnal skripsi sebagai syarat kelulusan atau bahkan untuk publikasi ilmiah. Namun, banyak mahasiswa nih yang masih bingung bagaimana saja dari skripsi yang harus dipindahkan atau diringkas menjadi jurnal. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dengan lengkap bagian-bagian penting dari skripsi yang diambil untuk dijadikan jurnal agar tulisan kalian padat, jelas, dan sesuai standar. Nah, secara umum untuk isi jurnal skripsi merupakan ringkasan dari skripsi. Jadi, tidak semua isi skripsi masuk ke dalam jurnal ya. Nah, bagian yang pokok saja yang masuk. Nah, di sini untuk langkah pertama ada di judul. Nah, judul ini gunakan judul skripsi tetapi lebih singkat, padat, dan langsung ke inti. Nah, hindari judul yang terlalu panjang atau bertele-tele. Nah, seperti ini, dan judulnya juga harus dibedakan ya teman-teman, supaya nanti ketika sama-sama diupload ke internet dua-duanya tidak terdetek atau tidak saling terdetek. Nah, lalu untuk abstrak, ambil dari abstrak skripsi ini lalu dipadatkan menjadi 150 sampai 250 kata ya. Nah, setelah itu untuk isinya latar belakang singkat, tujuan penelitian, metode, hasil utama, dan kesimpulan. Nah, tambahkan 3 sampai 5 kata kunci ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk di bagian pendahuluan, ringkasan latar belakang fokus pada masalah inti ya. Nah, di sini masukkan tujuan penelitian. Jika ada rumusan masalah, gabungkan ke dalam narasi agar tidak terlalu panjang. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah metode penelitian. Jelaskan desain penelitian, populasi atau sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis. Tidak perlu terlalu detail seperti deskripsi ya. Cukup yang penting untuk memahami pembaca jurnal. Nah, yang kelima dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, tampilkan hasil utama penelitian berupa tabel, grafik, atau diagram penting. Ringkasan pembahasan fokus pada temuan yang menjawab tujuan penelitian. Lalu hindari uraian panjang lebar seperti di bab skripsi ya. Nah, setelah itu untuk di kesimpulan. Nah, untuk di kesimpulan itu ambil inti dari penelitian. Nah, jika ada saran cukup singkat dan relevan. Nah, setelah itu untuk terakhir nih di bagian daftar isi, daftar pustaka, tetap sertakan daftar pustaka tetapi hanya sumber yang benar-benar digunakan dalam jurnal ya. Nah, gunakan gaya citasi sesuai template jurnal, misalnya apa, IEE atau Vancouver. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kalian juga setelah selesai menyusun seperti ini bisa dimasukkan ke template jurnal yang akan kita publish. Misalnya kalian akan publish di Sinta 3, Sinta 4, dan kalian harus mendownload templatenya dulu, lalu ini akan disesuaikan dengan template. Nah, jadi itu teman-teman ya bagian skripsi yang diambil untuk membuat jurnal. Intinya jurnal adalah ringkasan yang lebih padat dari skripsi, sehingga kita hanya mengambil poin-poin penting, judul singkat, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Ingat, jangan menyalin skripsi mentah-mentah ke jurnal, tapi harus dipadatkan sesuai aturan penulisan artikel ilmiah. Dengan begitu jurnal akan lebih mudah diterima oleh penerbit atau memenuhi syarat kelulusan kampus. Nah, sekian video dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.